Tadi sudah disampaikan mengenai PSBL atau pengetatan ya, wilayah pengetatan di beberapa wilayah ada 66 RW. Itu menjadi bagian dari skenario yang dilangsungkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam PSBB transisi kali ini. Nah, salah satunya adalah wilayah Kelurahan Tengah, Jakarta Timur. Memang sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh tim gugus tugas di wilayah tersebut, mulai dari menelusuri akses keluar masuk di pemukiman untuk memastikan memang sudah tertutup dan juga telah tersedia tempat cuci tangan bagi warganya. Jadi PSBL di wilayah Kelurahan Tengah mencakup 3 RW, Bayu dan juga pemirsa ini RW 01, 02 dan juga 04. Tetapi yang menjadi prioritas adalah RW 04 karena memang ini bersinggungan dengan pintu masuk Pasar Induk Ramat Jati dan menjadikan kawasan penyebaran COVID tertinggi dengan total ada 12 warganya yang terinfeksi COVID-19. Ya, lalu bagaimana aparat di sana memberlakukan PSBL ini? Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, ada Hijul Akbar dari lokasi. Hijul. Ya, selamat pagi Bayu dan Rati. Kami sekarang berada di salah satu kelurahan di Kramat Jati, ini Kelurahan Tengah, yang hari ini memberlakukan PSBL atau pembatasan secara lokal, di mana memang kemarin disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwasanya kini PSBB diubah menjadi PSBB transisi dan diperpanjang untuk bulan Juni. Dan kami sekarang sudah berada di Kelurahan Tengah, dan seperti yang Anda bisa lihat di sini sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh aparat di sini, yaitu dengan memberikan salah satu tempat untuk cuci tangan dan juga memberikan sekat masuk ke salah satu RW di sini, RW 4, agar masyarakat di sini tidak bisa untuk keluar masuk secara bebas. Dan sekarang kami akan mewawancarai langsung ini Pak Camat Kramat Jati, ini ada Bapak Eka Darmawan. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi. Pak Eka, ini bagaimana persiapannya untuk transisi PSBB transisi ini Pak di Kelurahan Kramat Jati ini? Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana analisa kita ya berkaitan dengan penyebaran COVID di wilayah Kecamatan Kramat Jati, khususnya di wilayah Tengah, Kelurahan Tengah itu dari periode 13 sampai 23 Mei terjadi 11 peningkatan kasus ya. Untuk itu sebagaimana kemarin Pak Gubernur arahkan juga dan berkaitan dengan PSBL atau penetapan wilayah pengawasan ketat ya, ini merupakan zona merah khususnya di RW 4 Kelurahan Tengah ya. Secara protokol kesehatan itu harus tetap dilaksanakan, PSBB harus kita tetap laksanakan. Nah ini agar penyebaran ini tidak meningkat ya. Namun ya, karena ini berdekatan dengan pasar induk yang komunitasnya dan interaksinya cukup tinggi, nah ini perlu diantisipasi ya, perlu diantisipasi. Makanya sarana prasarana untuk penetapan wilayah pengawasan ketat bersama dengan gugus tugas kelurahan maupun RW ini harus dilaksanakan betul-betul secara optimal. Baik, ini Pak, untuk persiapannya nih bisa disebutkan nih apa saja? Misalkan yang ini ada tempat cuci tangan, mungkin bisa dipersiapkan. Ya, persiapan yang dilaksanakan yang tentunya secara protokol kesehatan PABS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, kita himbau kepada masyarakat ya, seperti cuci tangan dan juga menggunakan masker ya. Kita siapkan sarananya adalah tempat cuci tangan dan juga di portal pengukuran suhu tubuh ya, dan juga menggunakan jaga jarak ya, jaga jarak dan juga tidak keluar rumah apabila tidak perlu ya. Itu masih tetap kita laksanakan untuk di zona merah ya. Baik Pak, ini untuk di Kelurahan Tengah ini sebenarnya ada berapa RW Pak yang memberlakukan PSBL ini? Untuk sementara ini ada 3 RW ya, 1, 2, 4 dan kemungkinan yang di Pasar Induk juga RW 7 kita akan berlakukan wilayah pengawasan ketat itu ya, karena berdekatan dengan Pasar Induk. Aksesnya itu ada 3. Ada 3 jalan kecil yang masuk ke dalam Pasar Induk, karena kebanyakan warga yang tinggal di RW 4 dan RW 7 itu adalah bekerja di Pasar Induk. Nah ini yang harus kita kita antisipasi untuk lebih menekan ya angka, karena Tengah itu insiden rate-nya itu cukup tinggi. Baik Pak, ini tadi kan Bapak menyebut ada 3 RW ini. Memang untuk secara riwayat ini yang terjangkit COVID-19 ini total sudah berapa
masyarakat Pak di sini Pak? Jadi kalau sekecamatan Kramajati ada 133 periode Mei, ya 133 positif. Ya khusus untuk Kelurahan Tengah ada 45. Ya ini sendiri Kelurahan Tengah itu ada RW 4 15. 15 terakhir peningkatan periode 13 sampai 23 Mei ada 11 kasus. Yang kebanyakan itu dari Pasar Induk. Ya, walaupun 3 orang itu 2 ke Ciracas, 1 ke Gedong. Oh, gitu, Pasar Pak. Rebo. Ya, cuman memang kita berharap bahwa protokol kesehatan di Pasar Induk juga harus dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Eka Darmawan atas keterangannya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Bapak Camat nih mengenai bagaimana untuk Kelurahan Tengah ini mengantisipasi untuk PSBB pada periode ini agar penyebaran COVID-19 ini bisa dikurangi. Sekian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Jul Akbar. Ya, tetap jaga kesehatan dan juga selamat bertugas. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai wilayah lain ya, Bayu ya. Ini memang menjadi wilayah yang bersinggungan dengan wilayah DKI Jakarta. Iya, setelah adanya PSBB transisi di DKI Jakarta, apakah ada dampaknya ke beberapa kota yang bersinggungan langsung dengan Jakarta? Kami akan membahasnya sesaat lagi.